Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang membentuk positioning merek melalui brand equity dan strategi diferensiasi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Laisti Nafis, kedua Sonya Melin Agustin, ketiga Eko Saputra, keempat Sela Dwika, kelima Rani Rahmawati, keenam Alvanda Duyan, dan yang terakhir ada Anggita Bimantoro. Pengertian positioning merek. Positioning merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat berbeda di benak pasar sasaran. Positioning merek menggambarkan posisi suatu merek atau brand di antara para pesaingnya serta bagaimana posisi mereka di benak pelanggan. Positioning merek dalam melakukan pemosisian tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek, tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana menjalankannya secara unik. Kerangka referensi kompetitif. Yang pertama, menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership, produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Kedua, untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Contoh positioning berdasarkan 1. Manfaat produk. Mengaitkan merek atau produk Anda dengan karakteristik tertentu atau dengan nilai manfaat tertentu. 2. Harga produk. Mengaitkan merek atau produk Anda dengan harga yang kompetitif. 3. Kualitas produk. Mengaitkan merek atau produk Anda dengan kualitas tinggi. Cara penerapan positioning bukan sebuah cara untuk memaksimalkan kualitas produk atau mengubah bahan pembuat produk, melainkan sebuah cara untuk membuat produk yang ditawarkan memiliki persepsi sebaik dan sebagus mungkin oleh konsumen. Dengan hal ini, saat produk dipajang dalam supermarket, konsumen bisa lebih memilih produk perusahaan yang melakukan strategi positioning. Strategi positioning yang biasanya dilakukan dengan 1. Membuat manfaat produk lebih jelas. Saat pergi ke supermarket, misalnya menuju ke bagian pasta gigi. 2. Mengupdate atribut produk. 3. Meningkatkan citra produk. 4. Harga. 5. Memperhatikan pesaing. Brand equity, ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai brand equity atau bisa disebut juga ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Kemudian ada model-model ekuitas merek. Yang pertama ada brands, yang merupakan pembangunan merek melalui sederet langkah urutan yang saling bergantung antar langkahnya. Yang kedua ada resonansi merek, yang merupakan pembangunan merek melalui sebagian deret langkah. Dan yang terakhir ada akar.
Ekuitas merek merupakan kesadaran merek, loyalitas, dan asosiasi merek yang menambah atau mengurangi nilai produk atau jasa. Selanjutnya yaitu contoh dan cara penerapan brand equity. Mengenai beberapa contoh, produk yang telah mencapai brand equity adalah perusahaan yang pada awalnya telah menerapkan strategi-strategi dagang yang tidak monoton, mencoba berbagai pola promosi yang bisa menarik hati para konsumen, dan menentukan harga yang pas dengan distribusi yang akan dikeluarkan. Adapun beberapa contoh produk yang telah mencapai brand equity adalah yang pertama yaitu Starbucks. Kopi Starbucks tidak hanya mendefinisikan sebuah produk, Starbucks juga meluncurkan berbagai rasa yang mencerminkan suasana hati dan rasa yang berbeda. Oleh karena itu, Starbucks berhasil membangun tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Bahkan, Starbucks juga menjual kopi dengan kualitas terbaik dan menjadi branding equity dengan pertumbuhan tercepat. Kedua yaitu Apple. Banyak keluaran gadget yang lebih canggih dan lebih booming daripada Apple. Namun, karena telah memiliki brand equity, Apple menjadi salah satu merek yang banyak diambil para konsumen. Walaupun banyak merek lain yang lebih berkualitas, namun untuk mendapatkan sebuah brand equity perlu proses yang panjang. Yang ketiga yaitu Sampurna. Nilai aset yang dimiliki dari pembelian Sampurna ini lebih rendah daripada yang dipasarkan. Namun, branding equity dari Sampurna ini telah membuahkan hasil. Dari semula hanya 2 miliar, kini mencapai 6 miliar. Selanjutnya yaitu contoh dan cara penerapan brand equity. Mengenai beberapa contoh, produk yang telah mencapai brand equity adalah perusahaan yang pada awalnya telah menerapkan strategi-strategi dagang yang tidak monoton, mencoba berbagai pola promosi yang bisa menarik hati para konsumen, dan menentukan harga yang pas dengan distribusi yang akan dikeluarkan. Adapun beberapa contoh produk yang telah mencapai brand equity adalah yang pertama yaitu Starbucks. Kopi Starbucks tidak hanya mendefinisikan sebuah produk, Starbucks juga meluncurkan berbagai rasa yang mencerminkan suasana hati dan rasa yang berbeda. Oleh karena itu, Starbucks berhasil membangun tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Bahkan, Starbucks juga menjual kopi dengan kualitas terbaik dan menjadi branding equity dengan pertumbuhan tercepat. Kedua yaitu Apple. Banyak keluaran gadget yang lebih canggih dan lebih booming daripada Apple. Namun, karena telah memiliki brand equity, Apple menjadi salah satu merek yang banyak diambil para konsumen. Walaupun banyak merek lain yang lebih berkualitas, namun untuk mendapatkan sebuah brand equity perlu proses yang panjang. Yang ketiga yaitu Sampurna. Nilai aset yang dimiliki dari pembelian Sampurna ini lebih rendah daripada yang dipasarkan. Namun, branding equity dari Sampurna ini telah membuahkan hasil. Dari semula hanya 2 miliar, kini mencapai 6 miliar. Strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang berbeda dari perusahaan lain, jasa atau layanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberi perbedaan yang lebih unik daripada pesaing sehingga dengan perbedaan ini konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Diferensiasi merupakan suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibanding dengan produk lainnya. Strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang berbeda dari perusahaan lainnya, jasa atau layanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberi perbedaan yang lebih unik dari pesaing sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Diferensiasi merupakan suatu strategi yang memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibanding dengan produk lainnya. Kelebihan diferensiasi: 1. Diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk atau suatu produk pasti akan mengalami siklus deadline atau penurunan sebelum terjadi penurunan di dalam pemasaran produk atau jasa kita.
perlu dilakukan diferensiasi supaya penjualan di dalam pemasaran kita meningkat kembali. 2. Diferensiasi akan membuat produk atau jasa kita lebih diingat oleh konsumen. Perbedaan yang ada pada produk maupun jasa kita akan membuat konsumen lebih mudah untuk mengingat produk atau jasa yang kita pasarkan karena adanya point of insight yang kita miliki, yaitu keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau jasa lainnya. Kelemahan diferensiasi. 1. Sekiranya pembeli tidak melihat keunikan yang signifikan pada barang tersebut, strategi diferensiasi amat dengan mudah dapat ditanding oleh strategi harga murah. Diferensiasi gagal menimbulkan efek perbaikan kualitas bagi pembeli barang tersebut. Misalnya pada peningkatan status manajer tidak mampu mendeteksi kebutuhan real konsumen. Dalam hal ini, biasanya manajer hanya memberi tekanan pada atribut pokok produk yang terwujud saja. 2. Strategi diferensiasi tak hendak menghasilkan keuntungan yang optimum jika imitasi terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Dengan demikian, diferensiasi hampir selalu menuntut keunikan yang berkelanjutan yang berjangka relatif panjang. 3. Strategi diferensiasi juga mengandung risiko yang inheren terhadap kemungkinan kecil pasang pasar yang dikuasai. Karakteristik barang dan tingginya harga menjadikan terbatas pasar sasaran. 4. Strategi diferensiasi juga tidak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan strategi keunggulan biaya terendah terlampau jauh. Pembeli bukan tidak mungkin bersedia kehilangan kepuasan karena memutuskan tak membeli barang yang diferensiasikan sebagai akibat kemungkinan penghematan yang bisa dilakukan karena membeli barang yang jauh lebih murah. Kesalahan ini mudah terjadi karena perusahaan melakukan diferensiasi secara berlebihan. Jenis-jenis diferensiasi. A. Diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman sehingga lebih diminati oleh konsumen dibanding dengan produk pesaing. B. Diferensiasi kualitas pelayanan. Diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasi unsur-unsur bauran pemasaran dengan kerama tamah dan wawasan karyawan yang luas sehingga kualitas jasa pelayan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Kualitas merupakan kiat secara konsisten dan efisien untuk memberi pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. C. Diferensiasi citra. Diferensiasi citra adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang dari elemen pencitraan yang menciptakan sebuah merek. Banyak perusahaan yang sukses dalam penjualan produk karena produk memiliki citra yang menentukan posisi mereka di titik secara potensial menarik dalam pemilihan konsumen yang begitu banyak. Citra merupakan arti penting dalam bisnis. Citra yang penting bagi seorang pelanggan adalah citra yang dirasakan memiliki perbedaan dari citra pesaing. Dalam hal ini, citra yang dimaksud merupakan image dari produk dan perusahaan serta pelanggan merasakan adanya perbedaan dari produk yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan strategi diferensiasi. Yang pertama, menggunakan strategi jumlah produk terbatas dengan fitur dan desain yang khas. Kemudian memaksimalkan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Melakukan penjualan dengan saluran distribusi yang mudah dan efektif. Menggunakan tenaga kerja yang memiliki skill dan profesionalitas di bidangnya. Dan fokus terhadap kualitas produk, keunggulan, dan identitas produk itu sendiri. Dalam membangun strategi diferensiasi dapat diterapkan dengan beberapa langkah-langkah berikut. 1. Yaitu dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Dengan melakukan pemetaan pasar dan konsumen secara efektif, perusahaan dapat mengetahui secara jelas
segala sesuatu yang ada di benak konsumen, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menentukan positioning yang unik di benak konsumen yang nantinya akan membedakan produk perusahaan yang dengan pesaing. Selanjutnya yaitu menganalisa sumber-sumber diferensiasi. Hal ini agar perusahaan dapat menentukan sumber diferensiasi yang akan membuat keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Ketiga yaitu menguji diferensiasi apakah sustainable atau tidak. Perusahaan harus melihat dengan cermat apakah diferensiasi yang dipilih dapat membuat produk bertahan dalam persaingan pasar atau tidak. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan diferensiasi. Komunikasi diferensiasi ditawarkan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, singkat, bermakna, dan fokus terhadap ciri khas yang dimiliki. Membentuk positioning merek melalui brand equity dan strategi diferensiasi. Dalam membentuk posisi melalui ekuitas merek yang harus diperhatikan antara lain: 1. Kepercayaan konsumen terhadap merek. 2. Nilai tambah yang diberikan oleh merek. Ketiga, loyalitas merek terhadap pengguna. Keempat, kualitas merek. Kelima, pengelolaan merek, di mana kelimanya dapat saling menopang untuk unggul dalam segi ekuitas merek dan positioning merek pada pasar. Dalam membentuk posisi melalui diferensiasi, pemasar harus menciptakan titik pembeda di mana sebuah atribut dikaitkan dengan merek secara positif atau baik di mata konsumen, di mana hal tersebut tidak dimiliki pesaing dan juga membangun titik paritas untuk sebuah merek. Kedua tersebut memberikan merek nilai yang berbeda di mata pasar dan keunikan terhadap merek tersebut secara menyeluruh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan, dan khusus untuk kelompok 5 dipersilakan bertanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan oleh yang lainnya di forum diskusi melalui via Zoom. Cukup sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.